Indeks harga saham gabungan anjlok. Saham merah semua. Banyak orang panik. Tapi justru di momen seperti ini, orang-orang tertentu malah beli rumah diam-diam. Pertanyaannya, mereka pintar atau nekat? Kalau kamu salah ambil keputusan di fase ini, bukan cuma uang kamu yang nyangkut, tapi finansial kamu ketahan 10-20 tahun. Di video ini, aku nggak akan bilang beli rumah itu selalu aman, dan juga nggak akan bilang tahan dulu aja. Tapi, aku akan bongkar siapa yang seharusnya beli rumah saat indeks harga saham gabungan anjlok. Siapa yang harus stop dan jangan memaksa. Dan kesalahan fatal yang sering terjadi saat kondisi ekonomi seperti sekarang. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis, karena keputusan ini bisa jadi keputusan finansial terbesar dalam hidup kamu. Halo, aku Nana, agen properti dari rumahbaru.co. Sehari-hari, aku membantu orang membeli rumah, menjual tanah, dan ambil keputusan besar di tengah kondisi ekonomi yang naik turun. Dan satu hal yang sering aku lihat, orang panik ikut arus, bukan ikut logika. Nah, di video ini, aku akan bahas dengan kepala dingin, tanpa teori ribet, dan gimmick motivasi. Apa yang terjadi saat indeks harga saham anjlok? Saat indeks harga saham anjlok, biasanya ada 3 reaksi besar di masyarakat. Yang pertama, investor saham panik. Yang kedua, orang tahan uang, nggak berani ambil keputusan besar. Dan yang terakhir, ekonomi terasa melambat. Tapi di balik itu, ada satu fakta penting. Pasar properti tidak bergerak secepat pasar saham. Harga saham bisa jatuh dalam hitungan hari. Harga rumah bisa diam berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Artinya apa? Properti bukan aset panik, tapi juga bukan aset yang kebal krisis. Kalau saham turun, apa yang terjadi di pasar properti? Biasanya, developer mulai kasih insentif. Diskon mulai muncul pelan-pelan, bonus DP, cicilan ringan, atau free biaya-biaya. Tapi, bukan berarti semua rumah jadi murah. Rumah di lokasi matang, dekat CBD, dekat akses tol, biasanya masih keras harganya. Yang lembek itu biasanya lokasi belum jadi, spekulatif, atau suplai kebanyakan. Jadi, jangan tertipu headline, krisis sama dengan rumah murah. Karena yang murah biasanya ada alasannya. Ini kesalahan fatal yang sering terjadi saat kondisi seperti sekarang. Yang pertama, beli rumah karena takut ketinggalan. Yang kedua, maksain KPR saat cash flow kamu belum aman. Yang ketiga, berpikir nanti juga ekonomi bakal baik lagi. Padahal saat ekonomi turun, yang paling penting bukan harga rumah, tapi nafas keuangan kamu. Kalau cicilan rumah bikin kamu nggak bisa nabung, nggak bisa investasi, gampang stres, itu bukan aset, itu beban. Jadi, siapa yang justru tepat beli rumah di saat pasar saham anjlok? Yang cocok, yang income-nya stabil, punya emergency fund minimal 6-12 bulan, beli rumah untuk ditinggali, bukan untuk spekulasi, cicilan di bawah 30% dari penghasilan. Kenapa? Karena saat orang lain nahan diri, kamu bisa nego dengan tenang. Ingat, properti bukan soal timing pasar, tapi soal kesiapan diri. Kalau kamu income fluktuatif, masih ngandelin bonus, belum punya dana darurat,
dan berharap rumah cepat naik harga, jujur saja. Tunggu dulu bukan berarti kalah. Nunggu dengan strategi jauh lebih pintar daripada maksa dan nyesal bertahun-tahun. Jadi jawabannya bukan beli rumah atau enggak, tapi kondisi kamu siap atau belum. Orang yang paling rugi di krisis bukan orang yang nggak beli apa-apa, tapi orang yang beli sesuatu tanpa perhitungan. Kalau kamu mau diskusi apakah kondisi kamu sudah siap beli rumah atau belum, tulis di kolom komentar siap ketua bagi yang siap dan belum ketua bagi yang belum siap. Dan kalau video ini bikin kamu mikir 2 kali sebelum ambil keputusan besar, jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang terdekat kamu. Karena satu keputusan finansial bisa mengubah hidup kamu puluhan tahun ke depan.